Ya, ini IHSG teman-teman. Ini IHSG di sini. Ini tadi kena MA 200-nya. Yang kemarin saya bilang support 6.900-an itu saya perkirakan kena di Oktober. Ternyata langsung kena hari ini juga. Jadi hari ini tuh lumayan kejam jatuhnya. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman ada stop loss ya, misalkan ada stop. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Plus terus kemudian naik lagi, nggak apa-apa, nggak usah disesali. Biasanya kalau udah kayak gitu terus agak-agak nyesel gitu, wait and see aja. Jadi nggak usah langsung buyback, tunggu aja dulu. Nah terus kemudian di sini sore hari IHSG ditutup naik kenceng, tapi ini kalau aku perhatikan ini belum permanen, istilah kata tuh belum aman gitu loh. Besok tuh masih bisa ada koreksi-koreksi lagi. Jadi ini naiknya nih sifatnya sementara aja atau temporer aja. Nah hari ini tuh kita perhatikan yang aktif ada beberapa saham. Tadi ada saham dari komoditi tuh menguat, sifatnya temporer aja guys, nggak usah nyesel kalau misalkan kamu belum beli ini. BCA hari ini tadi naik, turunnya nggak mau banyak, tetap sabar aja teman-teman. Kalau misalkan mau beli, tunggu koreksinya ya, tunggu koreksinya di 8.200 kayaknya beberapa hari lagi masih bisa gitu. Terus BBRI buat yang punya duit lebih sih sekarang teman-teman boleh masuk ke BRI ya. BRI ini menarik, jadi mtrade ada masuk di BBRI. Nah kemudian BBRI ini aku ulang ya, kenapa dia menarik, dia masih oke dengan pattern flagnya. Kalaupun dia gagal breakdown dari 44 aman kok teman-teman ya, jadi nggak akan sampai yang turun gimana-gimana. Jadi teman-teman yang udah stres trading atau gimana, boleh nih ngumpulin BRI. Nunggu sampai Oktober nggak atau masuk sekarang nggak apa-apa karena udah di area support, tapi bertahap aja. Jadi nanti kalau misalkan Oktober ada koreksi masih ada duit buat masuk. Kalaupun Oktobernya nggak turun ternyata dia naik ya masuk aja juga nggak apa-apa gitu, nggak ada salahnya. Nah kemudian untuk BBNI sendiri ini juga dia lagi sideways, tapi kalau untuk pattern tonton punya duit masuk ke BBRI lebih oke gitu, lebih low risk juga. Nah untuk BMRI ini juga sideways teman-teman. Jadi yang paling menarik sebenarnya adalah BBRI saat ini dari pattern teknikalnya gitu. Nah untuk saham-saham dari sektor properti sendiri aku mulai bahas saham dulu. Nanti aku akan bahas tips tentang winter di perekonomian. Jadi kenapa aku tadi tanya teman-teman bisnis kalian gimana, kerjaan kalian gimana. Kalau kalian ikut orang kerja, perusahaan yang kalian ikuti itu lagi percepatan atau pelambatan dan bidangnya apa, tolong ditulis di situ di kolom question aja karena dia nggak running gitu. Nah aku mau kasih tipsnya buat teman-teman semuanya karena aku udah mulai ngedengar dari kanan kiri dan teman-teman yang lain tuh kayak udah mulai stres dan takut. Sebenarnya tuh belum sampai yang parah-parah gimana, tapi karena ada berita tentang potensi resesi, ini yang jadi trending topik, ditanyain terus beberapa hari ini. Jadi katanya Menteri Keuangan kita bilang bakalan resesi nih 2023 gitu. Resesi global tuh sudah panik-panik gitu, gimana? Nah tenang, nanti aku akan kasih tipsnya teman-teman supaya kalian tetap tenang dan bukan cuma motivasi, tapi ini juga bisa dipraktekin supaya ekonomi kalian, finansial kalian tuh lebih aman, lebih secure gitu. Oke, aku akan bahas dulu tentang saham-saham. Jadi buat teman-teman yang mau investasi untuk saham-saham perbankan besar, saat ini yang masih agak murah secara teknikal itu ada BRI. Nah sedangkan kalau BRI sendiri misalkan teman-teman masuk di angka sekarang, apakah masih bisa turun atau enggak? Sekarang sih udah angka yang cukup bagus, tapi tetap sediakan uang ya, jangan dihabisin sekarang. Jadi kita masuknya bertahap September sampai Oktober ini ya. Jadi perkiraan saya sebenarnya angka 6.900 itu tersentuh di bulan Oktober, tapi ternyata hari ini udah kesentuh mantul, which is itu malah lebih bagus. Oke, terus kemudian untuk sektor properti sendiri gimana? Beberapa hari kemarin kita ada buat sektor properti ada di area support. Ternyata supportnya dijebolin semua. Nah, untuk yang swing trading jangka pendek, ya mau nggak mau kena stop loss. Ya, namanya swing trading kena stop loss. Jangka menengah pun ada beberapa yang kena stop loss. Tapi untuk teman-teman yang investasi jangka panjang,
misalkan ngelihatnya dari segi valuasi, justru malah semakin turun semakin masuk asalkan masih ada duitnya. Nah, jadi misalkan alokasi untuk satu saham properti BSDE misalkan 10% dari total portfolio, baru masuk 5%, turun boleh masuk lagi karena kita ngelihat fundamental untuk yang investasi. Tapi untuk yang trading yang hanya untuk dapat cuan pendek aja dan kalian nggak siap untuk investasi, boleh jual dulu atau batasi resiko, stop loss dulu. Nah, gimana caranya kita bisa tahu bedain nih untuk investasi atau untuk trading? Jadi aku bahas dulu trending questions beberapa hari ini gitu. Karena kemarin aku sempat bahas properti itu lumayan banyak, jadi ini banyak yang nanyain juga gitu. Gimana caranya kita tahu kalau kita mau investasi atau kita mau trading? Satu pasti fundamental perusahaan. Nah, kalau fundamental perusahaan kemarin aku udah bahas dari beberapa sektor properti itu kayak BSDE, SMRA, P1 itu cukup oke. CTRA juga oke. Tapi karena suku bunga naik ya memang ini kita dikasih kesempatan. Justru saya bilangnya kesempatan ya untuk dapat diskon-diskon lagi gitu. Nah, taunya gimana kalau kita mau investasi atau trading selain dari fundamental? Yang kedua adalah dari kesiapan hati kita. Kalau teman-teman siap dengan floating loss, ngehold floating loss tuh teman-teman ready, nggak stres, nggak apa-apa lah, aku floating loss nggak apa-apa, kan memang valuasinya masih murah dan fundamentalnya oke, dan memang tujuan aku untuk jangka panjang gitu, paling enggak setengah tahun atau setahun lebih gitu. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman nggak siap dengan floating loss, ngeliatin floating loss stress, itu artinya teman-teman nggak bisa jadi investor, trading aja. Jadi begitu turun, maksimal 5% itu cut loss gitu. Tapi nanti kalau mantul lagi ya nggak boleh nyesel, kayak gitu ya. Nah, itu dia. Nah, teman-teman kalau misalkan nanya ke saya, Ellen sendiri gimana, cut loss atau ngehold gitu untuk beberapa saham properti? Portofolio aku untuk yang trading, cut loss untuk propertinya, tapi untuk portfolio yang investasi saya ngehold karena saya baru masuk juga untuk BSDE dan SMRA tuh baru masuk di bawah-bawah gitu, P1. Aku punya 3 itu. Disclaimer, aku bukan suruh kalian untuk harus punya sama kayak aku, enggak, aku cuman cerita aja. Tapi karena memang aku ngelihatnya dari segi valuasi dan masuknya juga bertahap dikit-dikit, jadi aku masih hold untuk investasi jangka panjang itu. Kalau misalkan nanti turun lagi, aku akan masuk dikit lagi gitu. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Dan aku masih naksir BBRI nanti kalau ada dana, jadi aku akan masuk ke BBRI lagi gitu. Jadi semakin dia aku ulang chartnya BBRI, aku kasih lihat ya, valuasinya BBRI itu sebenarnya udah nggak terlalu murah, dia tuh udah kayak fair value aja gitu. Jadi teman-teman perhatikan dia semakin bentuk flagnya itu benderanya memang semakin turun kayak gini, aku memang masih mau kumpulin buat BBRI ini. Cuman kebetulan cash aku untuk yang di RDN ya kebetulan udah kepake semua. Jadi mungkin nanti untuk beberapa saham yang kira-kira masih dalam posisi cuan, aku akan profit taking dan masuk ke BBRI ini gitu. Nah, beberapa yang masih cuan tuh yang aku beli di bawah-bawah kayak INKP. Tadinya aku mau hold untuk jangka menengah panjang, ini sekarang lagi mikir-mikir karena BBRI ini patternnya menarik banget, apakah aku akan jual dan masukin ke BBRI atau enggak gitu. Tapi INKP sendiri valuasi juga murah. Nah, ini dari portfolio aku pribadi, kira-kira kayak gitu ceritanya. Nah, terus kemudian aku ada juga punya saham SIDO muncul yang aku beli beberapa hari yang lalu untuk investasi. Tujuan aku untuk investasi, aku masih ngehold. Sedangkan M-Trade cut loss untuk tradingnya. Untuk tradingnya SIDO ada cut loss, tapi aku sendiri untuk SIDO muncul yang aku beli beberapa waktu terakhir ini masih belum berubah view-nya. Jadi aku masih ngehold gitu teman-teman. Itu cerita sedikit dari aku. Nah, aku mau bahas lagi lanjut untuk saham-saham yang lain, tapi kemudian sebelum saya lanjut untuk bahas saham-saham, aku mau lihat dulu komen-komen dari teman-teman dan juga dari kolom questions ya, bicara tentang bisnis kalian atau pekerjaan kalian, sektor kalian tuh lagi mengalami percepatan atau mengalami perlambatan. Hendro Ajat, usaha melambat semua. Terus ada yang bilang, nih Hartati Chandra, BRI sudah saya bahas ya Bu ya, kamera perlu dilap nggak sih? Iya juga ya, sorry ya. sorry aku lagi baca. Lap pakai apa ya? Lap pakai bajuku ini apa ya? Bentar ya, aku lap dulu ya. Gak ada tisu, butuh cepat, jadi aku lap pakai pita ini aja. Udah terang belum? Enggak, ya ini berarti ininya, monitornya. Aku lagi pindah tempat ini, jadi monitornya juga ganti. Oke, terus SMBR ntar aku bahas. Kuang Chen nanya, berarti jika sudah BIP jual dulu ya? Tergantung sahamnya apa Kuang Chen.
tergantung sahamnya apa dan view kamu gimana. Misalkan beli BRI terus sekarang lagi posisi BEP, padahal tadi aku bilang bagus ya, berarti nge-hold gitu. Tapi kalau saham yang menurut kamu nggak gitu yakin, ya jual dulu nggak apa-apa. Bentar ya. Coba aku cek. Mikal XS update jadwal rilis laporan keuangan di webnya IDX aja. Ingnio ntar aku bahas ya. Lebih banyak yang bilang melambat, tekstil sepi. Apakah invest juga diperbolehkan cut loss? Ini pertanyaan dari Firstian Dian. Aku akan jawab ya pertanyaan dari Firstian Dian. Invest boleh, cut loss enggak? Invest boleh, cut loss. Aku jawab singkat aja karena sebelumnya udah pernah aku bahas. Jadi apakah investasi jangka panjang tuh boleh cut loss? Investasi jangka panjang boleh cut loss dengan pertimbangan fundamental. Jadi kalau misalkan bisnis model, pangsa pasar, terus kemudian apalagi ya, manajemen, terus proyeksi untuk profitability, cash flow ke depan nggak bagus, boleh cut loss atau boleh jualan, atau potensi bisnisnya sunset itu boleh jualan atau boleh cut loss. Tapi investasi jangka panjang cut lossnya tuh bukan semata-mata karena harga turun, tapi fundamentalnya masih bagus. Makanya kalau mau investasi jangka panjang mesti ngerti fundamental. Kalau nggak ngerti fundamental ya masuknya dikit-dikit aja, atau masuk ke perusahaan yang benar-benar udah strong, udah aman secara FA-nya tuh kuat banget gitu. Oke, aku mau bahas saham-saham dulu sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan lagi, dan nanti aku akan bahas tentang tips untuk menghadapi winter di perekonomian dan juga di saham pastinya. Ya, saham belum tentu winter loh gitu, karena kadang kalau udah terprediksi, udah terantisipasi itu justru malah baik-baik aja. Yang bahaya adalah kalau belum terantisipasi. Jadi ini nunggu nanti viewernya naik dulu, aku kasih tips yang terbaik nanti ya. Nah, sekarang aku mau bahas dulu beberapa saham yang hari ini cukup aktif. Tadi dari sektor komoditi ada Inco, Pegas, dan Indi. Ini kabarnya gimana? Masih boleh nggak masuk di sini? Nah, ini kalau kita perhatiin Inco ini beberapa hari sideways guys, hampir kena stop loss dia. Nah, ini sideways di supportnya. Kalau trading be very careful here. Kayaknya nih marketnya beberapa hari ini lumayan volatile, bukan buat pemula ya di sini ya. Jadi yang berani beli, berani profit taking, berani stop loss juga. Maka dari itu di M-Trade setiap hari kita akan selalu ingatkan untuk money management. Di M-Trade kita selalu ingatkan untuk start small dan juga diversifikasi. Diversifikasi kita benar-benar kasih tahu berapa persen masuk ke saham ini. Misalkan nggak boleh lebih dari 10% ya kita kasih tahu di sini ya. Jadi istilah kata, kalau kamu masuk 10% dalam satu saham, terus misalkan kamu rugi 10% dari saham itu, maka dari total portfolio itu kamu cuma rugi 1%. Jadi masih oke. Money management tuh penting banget. Oke, terus itu Inco. Terus kemudian aku akan review untuk Pegas. Pegas hari ini tadi mantul juga. Peluangnya gimana? Sama kayak Inco. Jadi gini, dia tuh Pegas tuh hari ini mantulnya di area support. Cuman beberapa hari ini dia juga sempat agak-agak galau gitu di support gitu ya. Dia sideways di support gini, ada merah-merah gini. Dia ketahan MA 100-nya. Nah, ini sama juga. Mesti harus siap segala kemungkinan karena ini udah mulai sideways, mantulnya nggak akan terlalu kencang juga, jadi siap profit taking, siap stop loss juga. Market untuk trading jangka pendek saat ini teman-teman batasin secara nominal aja, porsinya jangan gede-gede yang masih mau trading, supaya kamu nggak kecewa kalau misalkan nanti ternyata cut loss atau pembatasan risiko gitu ya. Jadi tenang-tenang dulu aja. Kemudian Indi ini juga sama, dia ketahan di area supportnya di sini, cuman trennya jadi agak-agak sideways. Inco, Pegas, dan Indi, tiga-tiga ini di area support, tapi kemudian dia trennya agak-agak sideways gitu. Nah, jadi di sini ada potensi mantul, tapi tetap sama ya untuk teman-teman yang pemula, be very careful here, masuknya jangan gede-gede. Ini bahkan di M-Trade cuman direkomend maksimum 5%. Istilah kata tuh nggak usah buru-buru, santai aja gitu. Oke, nah terus yang berikutnya yang cukup menarik hari ini tadi ada Japfa Compete. Ini gimana untuk jangka menengahnya dan juga jangka panjangnya? Ini masih menarik untuk potensi turnaround setelah pandemi. Jadi untuk
untuk endemi ini masih potensi turn around gitu ya, masih potensi turn around, tapi jangka pendeknya sideways, jadi perlu sabar. Dan sidewaysnya di sini juga masih ketahan support terus, jadi jangka pendek memang agak-agak tough untuk market akhir-akhir ini. Buat pemula be very careful, jangan masuk banyak-banyak. Di M-Trade pun kita jujur ada beberapa yang kena stop loss gitu, beberapa kena stop loss. September ini lebih banyak kan daripada Agustus stop lossnya. Kalau Agustus kita lebih banyak kan profit takingnya gitu. Meskipun demikian di M-Trade juga masih ada beberapa yang profit taking, terutama yang kita hold udah dari bulan kemarin, jangka menengah gitu. Oke, terus kemudian kita mau tadi BBRI aku udah review dan masih menarik teman-teman, masuknya bertahap aja. Dan sebentar ya, aku mau kasih tips untuk market yang lagi winter dan ekonomi yang lagi winter, tapi sabar dulu. Nah ini untuk, aku baru tahu juga nih baca ini, aku nggak hafal promo-promo. Untuk member M-Trade kalau ada extension atau perpanjangan ada bonus 5 bulan, kayak paling telat malam hari ini deh gitu. Paling telat malam hari ini. Dan untuk teman-teman yang mau join M-Trade tuh paling telat malam hari ini, yang untuk new member dapat bonus 3 bulan. Oke, sekarang aku mau cek untuk stock pick-nya. Banyak ya, yang biru ini BEP per hari ini, terus ada beberapa yang pembatasan resiko. Jadi peluangnya apa sih kalau untuk sekarang ini? Sebenarnya M-Trade lebih nge-view untuk jangka menengah panjang gitu. Untuk tradingnya masih ada, cuman tradingnya kita memang mesti agak-agak hati-hati gitu ya. Jadi tradingnya memang agak-agak tough gitu. Oke, terus aku mau kasih tips seperti yang aku udah janjiin tadi. Aku mau kasih tips tentang winter gimana di perekonomian. Sebelumnya aku akan bacain beberapa komen dulu biar ada interaksi ya, karena interaksinya asik kalau di IG Live kayak gini. Oke. Ngeri diajak diving sama indeks. Tenang aja guys, nggak apa-apa. Di M-Trade semua signal beli jual harus di-approve oleh aku ya. Black September, enggak kok, biasa aja Dani, biasa aja Dani. Ini masih nggak ada apa-apanya, market kayak gini tuh biasa, market kayak gini tuh biasa. Jadi nggak ada apa-apanya dibandingin dengan yang paling parah selama hidupku tuh 2008. Tapi dia makin cepat jatuhnya, cepat juga ininya, recovernya. 2020 juga, 2020 lebih cepat recover, 2008 lama, recovernya lama. Oke, Bayu Krisnanto, Jakva tadi gimana tuh? Jangka pendeknya masih sideways, tapi jangka menengah panjang, kalau misalkan mau menabur benih, hold untuk jangka menengah agak lamaan ya, misalkan setengah tahun sampai setahunan, masih oke. Menurut aku sih justru malah sekarang waktunya kita nabur dikit-dikit lah gitu, yang punya cash. Oke, jangan hold gorengan aja, kata Henny P. Bener ya. Oke teman-teman, aku akan mulai bicara tentang winter ya. Jadi aku nggak ngelihat komen dulu ya. Saya rasa penting sekali ngebahas tentang winter di market ini. Aku matiin komennya dulu biar aku fokus. Kalau ada question, ke kolom question dulu, dan di sebelahnya ada tombol segitiga panah, bisa dipencet untuk share ke teman-temanmu ya. Winter di perekonomian, di finansial, dan di market, gimana nih ngatasinnya, gimana nih tipsnya gimana? Oke. Seperti halnya musim ya, ada musim panas, ada musim dingin, ada summer, ada winter gitu. Di luar ada autumn, ada spring juga. Tapi kalau di Indonesia cuman kenal 2 musim, kemarau dan musim penghujan aja. Nah, kalau di luar di musim dingin, ketika winter tiba, aktivitas tuh melambat. Demikian pula di perekonomian, di finansial ya. Kalau terjadi winter di perekonomian, pastinya aktivitas juga akan secara perekonomian jadi melambat, bisnis melambat, tekanan meningkat, stres, banyak yang gelisah. Apalagi ketika bisnis melambat saat ini, mungkin teman-teman harus mengencangkan ikat pinggang. Seperti contohnya mengurangi cost dan pengembangan jadi minim, dan yang paling nyesek itu adalah ketika mesti harus layoff atau cut payroll gitu mungkin. Buat para pemilik bisnis, buat teman-teman yang kerja, mungkin itu juga satu hal yang paling nyesek gitu kalau misalkan mengalami PHK atau cut payroll dari atasan. Nah, tapi sebenarnya yang di sini saya pengen sampaikan ke teman-teman semuanya, jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan ancaman resesi gitu loh. Karena sebenarnya ada kesempatan di balik setiap tantangan. Jadi
dalam huruf Mandarin, kalau nggak salah bacanya Weiqi. Krisis artinya di dalam setiap krisis itu, di balik setiap krisis itu ada opportunity. Jangan takut teman-teman dengan krisis, dengan kata-kata resesi, sabar aja. Karena selalu ada musim turun dan naik, winter and summer. Nah, sekarang yang dibilang resesi global. Yang berpotensi resesi itu sebenarnya di Amerika dan di Eropa. Di Indonesia sendiri gimana? Di Indonesia sendiri sebenarnya kondisinya cukup bagus. Cuman kalau UK-nya nggak cepat pulih, ya memang Indonesia kena ini. Misalkan Paman Sam bersin-bersin juga, Indonesia juga kena gitu. Tapi tenang aja, Indonesia sebenarnya perekonomian juga cukup oke. Paling kalau keseret juga nggak akan sampai terlalu dalam. Yang menarik dari Indonesia adalah, meskipun dari 2013 dibilang Indonesia fragile, tapi ternyata sampai ke masa pandemi di tahun 2020-2021, Indonesia itu bertahan. Dan justru recovery-nya cukup oke gitu ya, jadi nggak sampai yang parah-parah banget gimana. Teman-teman ngerti nggak, di UK sana katanya mereka tuh makan aja sampai susah banget, mereka tuh sampai makan katanya eraser, penghapus, mereka makan itu. Pernah dengar di Indonesia makan eraser? Nggak kan ya? Sejelek-jeleknya di desa sana, kalau misalkan ada yang kena PHK, misalkan mereka pulang ke desa, mereka nggak sampai makan eraser, mereka makan dari hasil bumi yang ditanam sendiri gitu loh. Jadi itu Indonesia. Jangan takut, sabar aja. Yang namanya ekonomi ada naik turun, musim ada musim dingin, ada musim panas, pasti akan ganti-ganti terus. Nah, tipsnya sekarang gimana? Tipsnya adalah teman-teman, kalau kalian ada cash, memang tipsnya adalah selalu ancang-ancang untuk siap-siap investasi. Seperti contohnya BRI ini juga cukup oke. Dan kita masih nunggu koreksi lagi sampai di bulan Oktober. Kemungkinan November, Desember ada recovery dikit. Tahun depan kita masih belum tahu gimana. Saya juga nggak mau terlalu banyak berandai-andai. Nah, kalau misalkan nggak punya cash, problemnya ini. Kalau nggak punya cash gimana? Kalau nggak punya cash, dan yang paling parah sebenarnya bukan rugi di saham. Yang paling parah adalah terbelit atau terlilit hutang. Kalau misalkan nggak punya cash, nggak apa-apa. Teman-teman beresin dulu kondisi finansialmu itu, dan jadikan momen saat ini adalah momen belajar ya, karena ada musim dingin, abis ini juga akan ada summer. Nomor satu paling penting supaya kalian tenang, supaya kalian gak gelisah ya, meskipun bisnis melambat ataupun apapun melambat saat ini. Nomor satu yang paling penting adalah jangan bandingin dengan orang lain yang lebih tinggi dari kamu. Terus jangan bandingin dengan orang lain, bandingin dengan diri kamu sendiri yang masa lalu, yang dulu punya gitu. Atau kalau mau ya teman-teman ngelihat orang lain yang mungkin lebih susah dari kamu dan berpikir gimana ngebantu mereka. Intinya nomor satu, bagaimana kalian merasa cukup baik dalam finansial maupun merasa cukup dalam berinvestasi saham. Jangan bandingin dengan orang lain. Jadi kalau misalkan sekarang kamu cut loss, kamu bisa bandingin dengan dirimu sendiri beberapa waktu yang lalu. Oh, aku udah pernah cuan juga kok. Dihitung cuannya berapa, netnya berapa. Dan kalau kamu belum pernah cuan, at least kamu belajar. Karena kata Pak Tung Desemaringin, tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses atau belajar. Jadi ini sebenarnya sharing dari aku, ini merupakan pengalaman dari diri aku sendiri. Aku udah melewati masa krisis dari tahun 2008 sampai sekarang, naik turun terus. Siapa yang bertahan? Yang bertahan nomor satu adalah orang yang nggak foya-foya dalam apapun. Misalkan dalam gaya hidupnya, itu nomor satu. Dan dalam bisnis, hati-hati dalam pengembangan. Kalau pas lagi banyak duit, pengembangan bisnis tuh tetap direm. Itu aku belajar dari pengalaman aku sendiri juga. Jangan nafsu. Kemudian kalau lagi banyak duit di saham, sahamnya lagi uptrend, ngerti kapan waktunya ngerem gitu. Contoh sekarang sektor mining di tahun 2022 September akhir Oktober ini, meskipun indinya tadi naik dan segala macam, sektor miningnya masih mantul, kita mesti belajar tahu kapan ngerem. Mining batubara tuh menurutku udah harus kita ngerem saat ini gitu ya. Jadi tips dari aku adalah menghadapi winter, sebenarnya kita start dari summernya dulu. Pas summer, pas mengalami masa-masa enak tuh kita mesti tahu kapan ngeremnya. Nah tapi kalau udah terjadi kejadian pas summer dulu jor-joran, baik bisnis, baik secara finansial, gaya hidup, maupun dulu pas pas marketing tingginya beli kebanyakan saham atau gimana, dan sekarang nyangkut, yang
bisa kita lakukan apa? Di sini banyak banget DM ke aku bilang aku nyangkut saham ini sampai berapa persen, dan banyak banget di sini curhatan kayak gitu. Aku cuman bisa bilang ke kalian teman-teman semuanya, tarik napas, hembuskan, terima saja dulu. Yang penting itu uang dingin. Terima saja dulu, terima dulu. Sambil kita lihat nanti market pasti berfluktuasi, situasi pasti membaik. Nggak mungkin kok turun terus, nggak akan turun terus. Musim tuh nggak mungkin winter terus, suatu hari akan ada summernya. Kalau udah mulai summer, naik dikit-dikit, mulai kamu jualin dikit-dikit, bertahap. A big no, kalau kamu mau averaging down, terutama sahamnya saham gorengan. Kalau kamu mau averaging down sahamnya BRI ya oke lah. Kamu mau averaging down sahamnya BNI ya oke lah, ASII ya oke lah. Tapi kalau sahamnya saham yang second liner, third liner, yang which is sebenarnya aku mau ngomong juga nggak enak di sini, nanti emitennya tersinggung. Sabar-sabar, ciri-cirinya apa? Saham-saham itu gampang auto reject atas terus dan gampang ARB. Be very careful dengan saham kayak gitu. Sekarang bukan waktunya kamu main-main di saham kayak gitu. Kalau mau banyak main-main di saham kayak gitu, tunggu marketnya lagi uptrend. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini adalah satu, kita bisa menerima diri sendiri, mencukupkan diri, ya. Cara mencukupkan diri adalah dengan jangan banyak membandingkan dengan orang lain. Aku bisa ngomong kayak gini tuh karena aku belajar. Pernah mengalami stres juga kayak gitu. Pernah kayak gitu juga ya teman-teman. Jadi intinya winter akan berlalu. Jadi summer. Dan keadaan tidak akan seburuk yang kamu pikirkan. Kalau sudah terantisipasi. Tenang ya. Tenang. Meskipun banyak yang cut loss, banyak yang nyangkut, tenang aja. Ada support, bisa mantul. Kalaupun turun, nggak selamanya. Yang penting kamu ngikutin IG live aku, apalagi ngikutin Mtrade ya. Kita selalu ada, meskipun ada cut loss, pasti tetap ada cut loss, tapi kita ada money managementnya. Kita arahin untuk saham-saham yang bagus, pastinya masuk lebih gede. Tenang ya teman-teman ya, tenang ya. Oke. Sekarang aku mau bahas untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Gimana bisa nenangin orang lain? Karena menenangkan diri sendiri dulu. Di masa-masa yang dulu pernah aku lewati, krisis saat ini, kejatuhan saat ini gak ada apa-apanya dibandingkan 2008 waktu itu. Benar-benar gak ada apa-apanya. Jadi tenang teman-teman, kalau aku melewati 2008 dan recover, saat ini pasti recover juga kok. Oke. Besok ada workshop, besok ada seminar cuantastik. Teman-teman bisa daftar ke mtrade.id/cuantastik, mtrade.id/cuantastik. Kita belajar tentang cara tahu rotasi sektoral untuk investasi saham bersama dengan Billy Budiman, Head of Retail Equity Sales PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Jadi ada narasumber tamu besok. Terus langsung aja daftar di mtrade.id/cuantastik. Kita akan belajar tentang yang penasaran, siklus ekonomi dan siklus sektoral. Kapan sih krisis semuanya ini akan berakhir? Penting banget di situ. Kemudian yang kedua adalah faktor pendorong rotasi sektoral itu apa aja yang menyebabkan rotasi sektoral. Yang ketiga, cara mengetahui akan terjadinya rotasi sektoral itu gimana, kondisi ekonomi saat ini, dan tips mengidentifikasi sektor yang underperform dan outperform gimana, potensi rotasi sektoral ke depan. Langsung aja ke mtrade.id/cuantastik, daftarnya di situ besok jam 10 pagi. Oke. Rerahar 2008 turunnya berapa persen dan berapa bulan? Hampir setahun waktu itu, kalau nggak salah dari Februari atau Maret sampai dengan bottomnya Oktober. Seringkali market itu terjadi bottomnya Oktober, dan turunnya waktu itu IHSG 65%, terparah. Kemarin waktu pandemi aja hanya turun 40%. Aku masih ingat waktu itu saham BCA kalau nggak salah turunnya cuma 40% aja gitu. Jadi sama kayak seperti saat ini. Waktu itu benar-benar parah banget marketnya. Tapi tetap recover kok gitu. Jadi tenang aja teman-teman. Bedanya dulu itu yang terluka cuman sektor finansial aja. Di tahun 2021-2020 kemarin ini ketika pandemi, yang terluka adalah semua sektor. Tapi 2020 kemarin naik duluan karena stimulusnya gede. Jadi sekarang secara perekonomian itu market sebenarnya sedang memulihkan dirinya secara organik tanpa suntikan dari stimulus yang terlalu besar, kan stimulusnya dikurangin. Jadi ini masa-masa konsolidasi mungkin sekitaran setahun lah
2024 udah jadi bagus. Selama setahun ini 2023 nanti juga masih banyak peluang, jadi tenang aja, gak usah terlalu banyak dipikirin. SFO 2021 pernah cut loss sampai berapa persen? Waktu itu aku lebih ke nyangkut saham aku sekitaran nyangkut 50% dari total portfolio loh. Terus kemudian beberapa naik seperti Astra International kayak gitu naik. Terus waktu itu Bumi nyangkut lumayan banyak sekitaran 60%. Terus pas naik gitu kalau nggak salah sisa rugi 30%an cut, dan tuh nyesek banget sih. Kebetulan waktu itu aku tukar ke saham-saham properti yang valuasinya pas lagi murah. Waktu itu kebetulan CTRA dan Recover di 2013. Balik modalnya di 2013 untuk yang hasil cut lossan Bumi itu tadi gitu. SFO 2021 nanya apakah waktu itu sempat stres dan gimana caranya ngatasi kegalauan. Aku jujur 2008 waktu itu bukan cuma stres, parah banget. Stresnya itu sampai keringet dingin, dan waktu itu jadi sangat religius sekali. Doanya tuh jadi doa berlutut gitu guys. Kalau biasanya bisa doa baringan gitu, sekarang doanya tuh waktu itu 2008 ya, doanya tuh doa berlutut gitu. Dan sampai akhirnya ya itu kan awal cikal bakal aku ngajar kan sebenarnya. Jadi ada bernazar kayak, oh kalau duit aku balik nanti aku mau dong share pengalaman aku ini ke orang. 2009 udah mulai balik duitnya gitu. Jadi waktu itu pengalaman pertama kali aku terus diingetin kayak, oh oke, bagiin ke orang lain. Aku bagiin lewat Facebook, dulu masih zamannya mailing list Yahoo. Terus aku mulai nulis buku juga, buku aku yang hitam ini dulu, cara nulisnya yang masih beda banget sama sekarang, udah jauh banget gitu. Ya anyway, semua hal tuh ada hikmahnya. 2008 krisis buat aku hikmahnya sangat besar banget, dan itu menjadi turning point hidup aku. Jadi ada aku sekarang di depan kalian gitu. Jadi saya percaya buat kalian yang mungkin aku sharing dikit malam hari ini lebih banyak ke psikologi ya. Kalian kalau misalkan ngalami nyangkut atau cut loss atau perekonomian kalian lagi agak-agak kacau atau gimana, kalian stres atau gimana, saya percaya sih sebenarnya semua tuh masa-masa belajar. Hidup ini tuh buat apa sih? Buat belajar. Saya sempat terpikir, hidup untuk apa teman-teman? Hidup cuman sekali, hiduplah dengan dahsyat, kata motivator begitu. You only live once, YOLO. Tapi ketika kita berpikir hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat, kata dahsyat ini yang mesti diatur definisinya. Ketika aku dulu memberikan makna kata dahsyat ini dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, maka ketika terjadi crash atau terjadi slowdown seperti kemarin mungkin pandemi atau slowdown apapun, kita bisa jadi stres gitu. Nah, akhirnya aku memberikan definisi yang lain dengan kata dahsyat ini. Dahsyatnya aku kasih definisi yang lain, yaitu hidup hanya sekali, hiduplah dengan dahsyat. Yaitu dahsyat adalah belajar setiap hari, dan kita menjadi semakin baik setiap hari, baik dalam aspek kesehatan, karakter, finansial, family, relationship, dan secara rohani. Jadi hidup untuk menjadi orang yang lebih baik, udah itu aja, gak usah tinggi-tinggi targetnya. Bukan gak usah tinggi-tinggi, itu adalah target tertinggi yang aku mau, bukan sekedar achievement secara duit. Jadi maknanya berubah ya. Jason Wibowo curhat terus, bukan curhat, aku ini lagi ngademin kalian, karena kalau kalian curhat ke aku, cut loss, nyangkut, apa segala macam, ya aku mau apa, aku bisa gimana naikin sama kalian, nggak bisa juga gitu. Jadi gimana caranya ngatasi kegalauan? Dengan nomor satu sebenarnya menerima dulu, udah diterima aja gitu. Exit aja sekarang om, nggak usah tunggu cut loss, nggak usah tunggu cut loss. Nggak juga, kalian kalau cut loss udah rugi sampai 30-40% itu bisa naik loh, bisa mengalami technical rebound, dan ketika cut lossnya salah momen kayak gitu justru malah nanti semakin menyakitkan. Oke, jadi sabar aja. Effendi Liu Chunwan bilang situasi lagi panas, enggak kok, ini lagi masih hangat-hangat suam-suam kuku. Ini nggak panas situasi kayak gini. Situasi panas itu aku pernah ngalamin 2008 yang beda banget. Oke. Aku invite Coach M-Trade bentar lagi. Tapi sebelumnya aku mau ngejawab pertanyaan Fitri 6619, gimana sih bisa konsisten kayak aku dalam menganalisa, kayak Ellen dalam menganalisa.
Cara konsistensi, contoh IG Live aja lah, konsisten tiap hari. Satu hal sih, aku belajar dari buku Atomic Habit, fokus pada prosesnya, bukan fokus pada tujuan akhir. Itu juga mengubahkan hidup kita banget. Jadi kalau kita fokus pada tujuan akhir, ada gap antara kondisi saat ini dan tujuan. Jadi itu bikin kita makin stres. Tapi kita fokus pada proses, itu hasilnya malah justru lebih bagus gitu. Oke? Carmeli udah mau nyerah jadi trader, dengar IG Live malam hari ini jadi semangat belajar terus. Intinya jangan push yourself too hard lah. Don't, kok jadi kayak anak jaksel sih, don't push yourself too hard gitu ya. Oke. Eropa resesi, apa kesempatan kita jalan-jalan ke Eropa dan UK? Kesempatan kamu buat belanja online ke UK, murah tuh, kursnya lagi murah. Oke. Aku mau invite coach Mtrade. Sebentar ya. Septian Adi Pranata, kalau The Fed naikin suku bunga 1 kali lagi, berarti sampai dengan akhir tahun IHSG masih akan error ya. Kalau perkiraan aku, IHSG akan koreksi sampai bulan Oktober, November, Desember bisa membaik. Dan tahun depan, jika benar terjadi resesi global, maka suku bunga itu kayaknya nggak bakal naik-naik lagi. Kalau suku bunga nggak bakal naik-naik, semestinya mata uang rupiah kita juga akan lebih terkendali. USD-nya tahun depan juga nggak akan sampai naik tinggi banget gitu. Kalau tahun ini kemungkinan masih bisa naik ya, ada koreksi dikit, terus kemudian naik lagi USD-nya gitu. Tapi tahun depan kalau resesi harusnya suku bunga udah nggak naik-naik lagi gitu. Nah, terus rupiah juga lebih menguat dan juga imbal hasil harga obligasi juga nggak akan sampai turun yang sampai gimana gitu. Oke. BBCA sell dulu atau ngehold, terserah kamu. Kalau kamu cuan apapun boleh. Kalau aku masih ngehold. Suka dengan IG Live malam hari ini, bikin hati adem, kata Ratna. Miss bilang koreksi terus Oktober buat kita para trader jadi pesimis, kata Herman Selibel. Salah dong. Kamu kalau ngerti bottomnya kapan, kira-kira bottom. Jadi gini, secara historical bottom market tuh seringkali terjadi di bulan Oktober, kecuali di Agustusnya udah jatuh dulu. Juli Agustus jatuh, pasti September Oktober ya nggak bakalan jatuh dalam kayak tahun lalu. Tapi secara historical, bahkan dari 1929 Oktober itu seringkali jadi bottom market. Artinya apa kalau udah bottom tuh tanda mau mantul. Nah itu secara historical, benar atau enggaknya ya kita lihat aja nanti. Kenapa aku memperkirakan kayak gitu? Karena Juli Agustus kemarin naiknya kekencangan. Jadi kalau September ini turun sampai 69 tadi IHSG mantul dikit wajar. Awal Oktober naik dikit wajar. Tapi setelah itu koreksi bisa jadi bottom dan itu kesempatan bagus untuk masuk gitu. Justru kamu jangan takut. Oke ya, tenang-tenang aja. Kalau takut saham turun, jangan masuk saham. Yang namanya di saham ada turun, ada naik. Intinya menerima dulu itu, kenyataan itu. Oke? Cuan atau cut loss besok tetap satu, weekend telah tiba. Oke deh, besok nonton Cuantastik, ada ilmu tentang rotasi sektoral. Aku invite coach. Kayak malam hari ini menangani kita, kayaknya Coach William deh. Hai, halo Miss, malam. Halo, Coach William. Halo. Ya, gimana nih tipsnya malam hari ini dari Coach William nih? Ya, gimana Miss? Sorry. Tipsnya malam hari ini dari Coach William gimana nih? Tips ya. Kalau itu sih mungkin tadi ya seperti yang Miss udah share ya tentang krisis ya. Jadi memang nggak selamanya memang krisis itu perlu kita takuti ya, karena memang selalu akan ada opportunity ya di setiap krisis gitu ya. Dan kita tahu bahwa di setiap krisis tahun 2008, tahun 98 itu pasti akan muncul namanya orang kaya baru gitu ya, karena memang beberapa orang akan selalu memanfaatkan potensi krisis untuk meningkatkan aset mereka gitu. Jadi ya kalau misalnya menurut aku pribadi sih teman-teman nggak perlu terlalu takut gitu ya. Terus yang kedua juga kita ngelihat juga meskipun isu global itu memang lagi trennya resesi gitu ya, tapi kan teman-teman bisa perhatikan ya bagaimana ekonomi kita secara nasional masih cukup solid gitu ya. Tadi Miss Ellen cerita di Inggris katanya orang sampai makan penghapus gitu ya. Nah di Indonesia kayaknya sih sangat nihil sekali ada orang sampai makan penghapus ya. Kita
di desa aja semiskin-miskinnya kita pasti orang masih bisa nanam ubi makan gitu, masih banyak makanan masih bisa dimakan gitu. Jadi kondisi kita itu sangat-sangat bagus sekali ya, masih cukup sustain, rakyatnya nggak ada yang susah. Terus kebetulan secara ekonomi juga kita masih cukup strong gitu ya. Kenapa? Karena GDP kita di kuartal ketiga ekspektasinya itu masih bakal tumbuh di 6% teman-teman. Jadi bisa kebayang nggak ketika ekonomi di negara maju turun minus gitu ya, kita di kuartal ketiga justru tumbuh di 6%. Ini dari pemerintah ya, bukan dari kita gitu ya. Jadi kita pikir ini salah satu yang membuat kita nggak perlu worry berlebihan ya menghadapi adanya potensi namanya winter gitu ya. Justru ketika ada potensi perlambatan di market gitu ya, itu adalah salah satu peluang buat kita untuk lebih semakin percaya diri untuk invest ya, karena secara makro seharusnya kita masih cukup solid sampai per hari ini ya, berbeda dengan kondisi yang ada di negara maju. Begitu misalnya. Oke, sip deh Coach William. Thank you tipsnya ya Coach William ya. Oke, aku lanjutin technical ya Coach ya. Thank you Miss ya. Oke, thanks. Valerie Kim Kitch, apa bisa turun sampai 6.500? Gak mau berandai-andai terlalu jauh deh. Support aku 69 dulu. Nanti teman-teman pada takut. Dan untuk menutup IG Live malam hari ini teman-teman ya, aku mau kasih tahu ada 3 buku yang menarik banget yang bisa bikin teman-teman itu lebih bisa menikmati hidup tenang. Dan buku ini currently aku lagi baca. Ini bukan buku tentang investasi, tapi buku ini bisa ngebenerin mindset kita, ngebenerin mindset 3-4 buku ya aku rekomen. Aku mau share di sini. Mungkin udah beberapa kali aku sempat mention juga, dan beberapa dari kalian mungkin udah sempat tahu ya. Buku yang pertama di sini adalah Psychology of Money. Ini ada buku bahasa Indonesianya juga. Saran aku teman-teman baca buku ini. Kenapa? Ya, baca buku ini kenapa? Karena buku ini bakalan nenangin kalian banget dan ngebentuk mindset kalian untuk mengelola keuangan. Jadi nggak gampang stres kalau misalkan sahamnya naik turun atau gimana. Terus kemudian kalian bisa gimana ya? Aku kalau kasih tahu rumus money management tapi mindsetnya nggak dapat, itu susah juga gitu. Jadi itu kalian akan bisa dapat mindsetnya. Terus tadi udah ada yang mention buku kedua yang aku lagi baca. I'm a slow reader guys. Aku bacanya tuh suka pelan-pelan gitu. The 5 AM Club. Ini buku ini dia Robin Sharma menceritakan bagus sekali dari kacamata seorang entrepreneur, artis, dan juga dari spellbinder tuh sebenarnya dia sendiri sih, dari dia sendiri gitu. Jadi dia menceritakan dari berbagai macam sudut kehidupan gitu. Jadi bagus banget di sini. Aku juga belum kelar baca itu, tapi cukup menenangkan kalau kalian misalkan galau-galau. Dan buku yang ketiga adalah Atomic Habits, supaya kalian nggak stres-stres untuk mencapai targetnya. Dan kemudian yang buku terakhir yang aku mau share di sini, 3 yang pertama ini adalah buku untuk umum, untuk general. Yang terakhir ini kebetulan buku ini adalah buku untuk aku sih Kristen ya, Nasrani gitu. Jadi kalau untuk non Nasrani ya nggak usah baca ini, nggak apa-apa baca yang lain. Jadi buat kalian yang stres-stres, dan kebetulan kalau kalian Nasrani kalian bisa baca ini gitu. Dan ini menenangkan banget gitu ya. Oke, aku mau kasih tips lagi, beberapa tips kalau terjadi inflasi dari Andri Wijaya. Kalau terjadi inflasi seperti yang diuntungkan sektor consumer sama kesehatan, rame-rame pada stok mie instan buat makan tiap hari katanya. At least banyak yang sakit jadi rumah sakit sama obat-obatan bakal rame. Nggak kok, Indonesia nggak sampai sesusah itu. Indonesia sekarang aja di mana-mana masih rame, cuman aku bingung banyak yang ngeluh bisnis melambat seperti malam hari ini. Jadi semoga IG Live aku malam hari ini bermanfaat. Aku nggak banyak bahas saham kemana karena aku merasa yang kalian butuhin malam hari ini tuh bukan itu gitu ya. Jadi jangan lupa share ke teman-temanmu semuanya yang lagi galau, yang lagi bisnisnya, ekonominya apapun melambat, apalagi yang terlilit utang, bunganya mau naik, aduh kasihan. Share juga ke teman-temanmu yang sahamnya nyangkut. Semoga bermanfaat. Salam profit. Rerahar, thank you Miss. Referensi bukunya besok langsung OTW Gramedia. Aku kalau beli buku Tokopedia atau Kindle. Good night everyone. Selamat malam, selamat beristirahat. Happy weekend. Jangan lupa ikut Contastic besok ya. Oh ya, promo bonus 3 bulan malam ini berakhir. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Dadah. Kuatkan hatimu. Bye-bye.